kembali ke Sounding. Sekarang kita ketemu sama seorang perempuan cantik yang bernama Aku Mike naon? Mike ASL, PLS, tempat tanggal lahir, hobi, kata Mutiara. Dia kaku. Gimana? Tinggal di mana? Aku sekarang tinggal di Bintaro. Cuman di rumah aja sih. Mama ya? Enggak dong, sendiri sama suami. Oh, sama suami. Oke. Jadi teman-teman, kita tuh mau membahas mengenai fenomena pandemi. Kemarin kita udah membahas mengenai perceraian. Kita membahas juga kemarin ada teori mengenai salah satu fenomena yang terjadi di pandemik adalah banyaknya P dan K. Apa deh? PHK. Oh, PHK, yang korban tahu, yang korban. Oke. Jadi Mika ini salah satu orang yang kemarin itu terkena dampak dari PHK ya, pemutusan hubungan kerja. Itu setelah berapa lama kerja, Kak? 4 tahun. 4 tahun kerja. Ya. PHK langsung gitu, nggak ada setengah-setengah. Misalnya kan teman-temanku tuh ada yang sebulan masuk 15 hari gitu, enggak. Jadi sempat pindah dulu ke kantor, terus lalu WFH ya, work from home gitu. Sudah itu setelah habis lebaran langsung PHK gitu. PHK sedih dong. Enggak sih, sebenarnya enggak sedih, cuma kayak Panik. Terus harus apa ya gitu. Oke. Aku cerita sedikit ya tentang Mika ya. Di PHK tanggal Start tanggal 29 bulan Juni ya. Ya. 29 bulan Juni dia datang ke sini. Dia WhatsApp sebelumnya, dia bercerita mengenai, "Kak, aku kayaknya perlu ngobrol deh," kata dia. "Kenapa?" "Aku di PHK," gitu. Nah, yaudah dia datang ke sini. Kemudian ini akan terkait ya sama konten kita yang namanya Pipa Rezeki. Kemudian kita berbicara lah ya. Nah, pada masa berbicara itu sebenarnya Mika itu masih seorang yang defensif ya nggak? Ya, betul. Jadi pokoknya dia shock lah bagaimana dunia memperlakukan dia intinya waktu itu. Karena suaminya juga cerita, "Oh iya, semalam dia nangis-nangis, terus dia bingung, dia panik." Karena ya namanya rumah tangga ya, selain cinta ada yang namanya cicilan, ya kan? Nah, dia bingung bagaimana cara buat mengantisipasi cicilan yang terus berjalan, ditambah shock dengan 4 tahun biasanya kerja, tiba-tiba dia harus stop banget gitu kan ya. Nah, aku mau kamu ceritain sedikit dong, apa sih rasanya dari yang tadinya tiap hari punya kegiatan pasti, tiba-tiba kamu berhenti begitu aja gitu? Yang pasti sih dampaknya Sebelum kita ngobrol ya, Iya. sebelum waktu itu kita ngobrol. Ya. Dampaknya adalah kayak gue tuh bingung banget. Biasa gue tiap pagi kantor kerja langsung, ini tiba-tiba kayak di rumah bangun tidur, gue harus ngapain ya? Tapi ketika gue bercerita sama seorang gitu kan, ya gue anggap sekarang kayak kakak gue sendiri gitu. Dia ngomongin aku. Kakak gue sendiri, bla bla bla, curhat lah. Akhirnya di situ gue kayak dapat penenangan diri gue sendiri. Dan sekarang ini adalah gue ngejalanin usaha di rumah gitu. Sama aja ternyata, seperti kayak kerja gitu. Malah bisa melebihi dari itu. Jadi kegiatan gue sekarang adalah setiap pagi gue harus ngapain, dan gue harus bikin konten, gue harus dagang, gue harus melakukan setiap apa yang gue lakukan biasa, Pekerjaan yang berbeda. berbeda. Jadi intinya dia nggak nyampe depresi sih, nggak cukup lama ya. Abis hari ini di PHK, besoknya datang ya? Iya. Besoknya kita ngobrol-ngobrol lah. Nah, pas fase ngobrol-ngobrol itu, di situ dia masih berpikir tentang ya banyak hal lah. Bagaimana kita membedah mengenai perbedaannya rezeki dan gaji. Bagaimana kita membedah, lihat dong, semesta itu nggak mungkin biarin kita kelaparan. Bagaimana kita membedah yang namanya pasangan, rezekinya itu sama-sama, udah nggak ada lagi sendiri-sendiri gitu kan ya. Jadi ya kita nggak bisa pungkirin ya teman-teman, pada masanya mungkin sebagai orang kantor, misalnya nih laki-lakinya yang ngantor,
perempuan yang di rumah pasti ada 1-2 kali kesebut sama laki-laki itu, aku tuh udah capek cari uang, Ya, gitu. betul. Nah, kemudian begitupun sama Mike. Suaminya ini adalah pekerja seni ya. Ya. Suaminya itu adalah pemusik, pekerja seni, dan aku yakin banget. Pernah nggak? Aku tanya deh, pernah nggak kecetus begitu? Pernah. Aku tuh capek. Aku tuh pernah nggak? Pernah banget. Coba ngaku dulu gimana ceritanya? Coba. Pernah banget. Sampai aku bilang sama dia, oke, gue capek banget. Lo enak ya sebagai musisi, gue pekerja gitu. Terus gue sampai bilang sama dia, gue depresi dan gue gagal. Tapi suami aku langsung bilang, kamu tuh nggak gagal, tapi kamu pasti mendapatkan sesuatu yang lebih baik dan bagus. Ternyata itu bener banget. Oke. Jadi ya, semua yang kita bicarakan itu dibalas. Pada masanya, betul-betul masa ini adalah masa seleksi alam dan masa pembalasan. Orang-orang yang tadinya ngantor dipaksa di rumah, ya nggak? Orang-orang yang di rumah disuruh usaha. Jadi nggak ada tuh zona aman dan nyaman di masa pandemik ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau cari tahu bagaimana pertama kali Mike mulai mencoba untuk melepaskan itu yang namanya gaji dan benar-benar percaya sama hitungan rezeki dan semesta. Pertama kali itu adalah ketika sudah di urusan PHK. Lalu aku ngambil langkah untuk mempercayakan diri, percaya bahwa tuh rezeki itu pasti ada dan tidak mungkin Tuhan urusan rezeki itu. Terus sebulan setelah PHK melakukan usaha ini itu sangat luar biasa banget. Semesta semesta itu melihat kita, apa yang kita lakukan dengan baik, positif, semua akan dikasih yang lebih dan lebih. Itu ajaib ya, semesta. Oke, aku tanya dong, kamu sekarang bikin apa sih? Aku usaha di rumah kayak makanan gitu deh, frozen food, snack gitu ya. ya. Terus Sama ini juga- apa nih? Kunyit apa gimana? Apa Ini wortel nanas, jadi kayak jus ya? jus. Bikin sendiri? Bikin sendiri yang pasti. Ngejuicer sendiri? Iya, jadi masih manual lah. Oke, terus gimana caranya kamu bisa sekalian jualan, sekalian bikin, itu gimana cara buat membagi waktunya? Itu gampang banget. Kalau misalnya lagi ada pesanan aja sih, kalau untuk jus ya, untuk jus itu pesanan aja langsung kita buatin kayak gitu. Berarti Jadi proses fresh. belanjanya gitu gimana? Belanjanya itu waktunya malam, kita belanja itu malam. Karena Sama suami? Iya, sama suami, yang pasti selalu sama suami. Mau belanja maupun sama suami. Jadi itu kita prosesnya malam. Belanjanya itu malam. Oh, jadi pagi tinggal ngantar. Tinggal nganter aja. Oke. Berarti kan sekarang nih sudah tanggal 28 ya? Ya. 28 ini tepat sebulan ya? Tepat sebulan Mika datang ke sini, kalau kata suami ini RSD namanya, rumah sounding. Datang ke sini dan dia mulai seminggu sekali ya? Ya. Seminggu sekali datang, kita nggak melakukan apa-apa, kita cuma berdiskusi ya basicnya ya. Kita cuma berdiskusi, bertukar cerita bagaimana progres hidup, bagaimana nilai-nilai, bagaimana Tuhan mengatur kita pasti dengan sangat luar biasa gitu. Bagaimana cara buat percaya lagi sama diri bahwa rezeki itu nggak ketukar selama kita bergerak gitu. Nah, sekarang kita berbicara tentang progres dari dari hari pertama sampai kemudian kamu menemukan bisnis itu, frozen food itu kan nggak instan dong. Ya, Pasti kan ada proses. berbagai macam. Ya. Mungkin jualan apa dulu itu gimana? Waktu itu cuma mau jualan warnas aja ya, terus itu sih ya santai lah, nggak terlalu itu banget karena kan aku masih kerja. Ketika aku menemukan frozen food ini, aku ketemu ya kembali lagi ke kakak aku juga. Dia mau berikan aku suatu link itu, terus akhirnya dia menegaskan aku, kalau lu percaya, kalau kita percaya dan yakin, lu akan berhasil. Lo ikutin, lo terima, lo bersyukur, lo semua akan dapat. Ternyata itu lebih dari yang gue keperkirakan. Sekarang ya gue happy dan gue, ternyata ini loh yang dibilang sama kakak aku ini loh. Ya pokoknya ada ya sedih juga sih, agak sedihnya kok ini kayak gini ya, ternyata
oke gitu, sedih. Ini ya kerja ya, gitu Iya, ya. ini kerja ya. Ini. Naik motor dengan prinsip suaminya yang ngeng. Kemana kita ngeng gitu ya prinsip suaminya. Oke, berarti kan sebenarnya ketika kamu bekerja kantor dan ketika kamu bekerja sekarang dari rumah itu hasilnya sama. Kalau aku boleh jujur, aku jujur itu lebih. Lebih sekarang dalam sebulan. Sebulan nyoba ya. Yang menarik ya teman-teman ya. Merinding saya. Jadi dia cerita bahwa seminggu 2 minggu pertama dia menjalankan bisnisnya, dia memberanikan diri, dia tabrak itu semua ketakutan. Aku tanya gimana progresnya. Satu hal yang ditakuti sama orang-orang yang dipecat adalah cicilan. Dan ternyata ketika dia malah sudah dipecat, dia di PHK dan dia mencoba melangkah dengan apapun cara yang semesta kasih, cicilannya gimana sekarang? Alhamdulillah lega. Sudah lunas? Ada sih beberapa yang belum, namun sudah agak lega dikit lah. Sudah lumayan kebayar loh dalam sebulan. Jadi maksudnya di sini adalah kenapa kita membahas ini adalah yang pernah kita bahas lagi, stop menuhankan pekerjaan gitu ya. Ini bukan berlaku selama pandemik doang, tapi memang pukulan terberat itu dirasakan semua orang tuh pas pandemik ini memang. Jadi banyak banget dari kita itu yang berpikir bahwa kita ini harus terus bekerja untuk menutup banyak hal gitu, kebutuhan anak, kebutuhan cicilan, kebutuhan rumah dan segala macam. Kita lupa bahwa pemilik rezeki itu adalah kepunyaannya Tuhan, kepunyaannya semesta gitu, dan Tuhan tidak akan pernah tutup mata sama orang-orang yang tetap bergerak. Dan yang aku suka sekarang, mereka ini sekarang kemana-mana tuh berdua. Tadinya anak ini tuh songong banget asli, serius. Jadi tuh kalau ketemu tuh ya tahu kan perempuan-perempuan yang kalau ketemu tuh ya gimana kak, yang ini chin up gitu. Kalau misalnya dikasih tahu tuh aku ngomong 1 dia 10 gitu. Tapi memang manusia harus diproses dulu baru bisa menerima cerita-cerita baru, baru bisa menerima pemahaman-pemahaman baru. Ya, ada juga di konten kita yang namanya belajar mendengar. Sebelum kamu mau mendapatkan hasil yang baik dari sebuah diskusi, kosongin gelas pikirannya dulu. Datang duduk dengan rendah hati dengan gelas yang kosong supaya kita bisa masukkan pemahaman baru gitu. Ternyata pemahaman baru bisa dia terima setelah dia diproses luar biasa sama semesta, dia dikeluarkan dari zona nyaman dan aman, baru dia bisa duduk di sini. Kakak, aku betul-betul harus bagaimana. Nah terus setelah dia bertanya kakak harus bagaimana, dia WhatsApp, dia cerita mengenai dia dipecat. Tahu nggak yang saya lakukan adalah ketawain. Karena aku cuma bilang begini, oke, berarti kamu sudah harus belajar menjadi pengusaha. Sebentar lagi orang-orang yang akan kamu pekerjakan. Kamu sudah harus belajar menjadi bos dari diri kamu sendiri, dari sebuah bisnis yang kamu bangun berdua dengan suami. Gitu ya. Jadi coba buat selalu melihat efek positif dari setiap hal yang menurut kamu sangat negatif. Ubah lagi persepsi sakit, ubah lagi persepsi kecewa, karena di balik semuanya pasti ada hal-hal baik. Semakin cepat kamu melihat itu, semakin cepat kamu merubah sudut pandang itu dan mencari hal baiknya, semakin cepat kamu seperti dia gitu. Dia bisa punya penghasilan lebih dari kantor. Pekerjaan yang dia jalani 4 tahun, yang saya lihat sendiri bagaimana dia terbang ke kota sana, terbang ke kota sini, meninggalkan suami ya. Dia meninggalkan suaminya gitu. Dia bisa ternyata, ya menurut saya sih itu proses yang sangat cepat. Secepat kilat dia sadar, oke, saya harus bergerak, oke, saya percaya sama semesta. Bukan percaya sama saya, tapi lebih ke dia membuka pintu. Dia membuka pintu kebaikan buat diri dia sendiri, dia membuka pintu-pintu rezeki, dan semesta mengambil alih. Ya, jadi teman-teman, sekali lagi stop menuhankan pekerjaan. Kalau sekarang masih punya pekerjaan, disyukuri, banyak sekali orang-orang yang dirumahkan. Tapi kalaupun kamu dirumahkan, lebih disyukuri lagi. Berarti Tuhan punya pintu baru buat rezeki kamu, selama kamu tidak duduk diam meratapi diri. Alright?
Segitu dulu. Terima kasih Mike. Semoga segera menjadi seorang distributor frozen food. Amin. Semoga cepat pindah rumah ke sebelah ya kan. Amin. Oke, sukses terus kerjaannya. Jangan lupa terus berbagi. Ingat, rezeki kita itu sebagian adalah milik orang lain. Ya, makasih banyak. Oke, terima kasih sudah duduk manis.